Saya invite Pak Hasri dan Pak Wakif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan pelatihan daring di sesi yang ketiga ini. Perkenalkan, nama saya Dita Puspitasari. Pada sesi ini saya akan bertugas sebagai moderator mendampingi Bapak narasumber, yaitu Bapak Imran Eskom MP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panelis dan panitia yang telah bergabung dalam kegiatan ini, dan juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini, baik melalui Webex event maupun live Facebook. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Tetap semangat mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum kegiatan ini, pelatihan daring ini, saya akan membacakan tata tertib pelatihan daring. Yang pertama yaitu bersikap sopan, santun, menjaga etika dalam berkomunikasi, berkomentar, berdiskusi di grup maupun forum. Yang kedua yaitu peserta wajib mengikuti semua sesi pelatihan dan mengerjakan penugasan yang diberikan oleh pemateri. Yang ketiga, peserta proaktif dalam semua sesi kegiatan pelatihan. Yang keempat yaitu menu Q&A hanya diberikan untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Peserta yang ingin bertanya langsung kepada narasumber maupun panelis dapat menekan tombol raise hand yang ada di samping kanan Bapak Ibu pada saat dibuka sesi tanya jawab oleh moderator. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa untuk login Webex silahkan untuk menggunakan akun email yang sudah didaftarkan di Google Classroom. Baik, Bapak Ibu, pada sesi ini merupakan sesi yang ketiga, yang mana nanti akan membahas mengenai aplikasi online. Sesi yang ketiga ini akan dibawakan oleh Bapak Imran Eskom MT. Beliau adalah Widya Ismara di LP3TK KPTK. Untuk materi ini, untuk sesi materi pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Bapak Imran Eskom MT. Kemudian sesi yang kedua dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan kembali dengan penyampaian materi selama 30 menit oleh Bapak Imran Eskom MT. Dan sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab dengan durasi waktu 30 menit. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sesi pertama saya persilahkan kepada Bapak Imran untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dita. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita kembali bersua lewat moda daring untuk melanjutkan aktivitas kita di pelatihan daring penyusunan soal ujian daring. Nah, ini melanjutkan kita yaitu gabung Ibu panelis, Pak Dr. Tri, Pak Dr. Wakif, Dr. Lydia, Dr. Rifudin, Pak Sar, Pak Dr. Ahmad, Pak Taha, dan Pak Magis. Untuk hari ini ideal harusnya ya bersama Bu Hukmi Arif akan berbagi materi, namun karena kondisi bekerja dari rumah tidak memungkinkan beliau di rumah. Untuk kali ini beliau izin. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari kualitas pembelajaran kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sesi. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu dulu. Kenalan dulu yuk. Nah, seperti Kak Dita, nama saya lahir Sulawesi Selatan,
Alamat saya di Makassar, itu di Minasota Blok B nomor .id. Terkait biodata saya. Bapak Ibu sekalian, alur materi kita di pertemuan pertama setelah pembukaan, kita menyimak materi terkait konsep dan teknik penilaian. Di materi ini dihantarkan oleh Pak Wakif dan Bu Lydia, dilanjutkan dengan tugas mengulas pemahaman kita terkait dengan kemampuan kita dalam menentukan target kompetensi, menentukan IPK, yaitu IPK pendukung, kunci, dan IPK pengayaan. Lalu latihan membuat soal dari analisis tersebut. Lalu kemudian di pekan lalu juga di hari Kamis ya dilanjutkan oleh Pak Hasri bersama dengan Pak Ahmad. Beliau menjelaskan tentang teknis penyusunan soal, dibahas mekanisme membuat soal pilihan ganda dan uraian, dan juga dibahas tentang soal high order thinking skill atau yang berada pada level 3, L3 kalau di Puspen ya. Lalu hari ini kita akan lanjut dengan aplikasi penilaian online. Di penyusunan soal kemarin, Bapak Ibu diminta untuk membuat satu paket soal. Apapun jenis soalnya, apapun jenis peruntukannya, mau ujian hari, ujian tengah semester, ujian semester, mau silahkan. Nah, paket soal itu yang sementara dikumpulkan, kami pun sementara bergerilya menuntaskan pemeriksaannya, memang cukup memberikan tantangan untuk mereview soal-soal yang buat. Lalu kemudian seluruh paket soal itu nanti akan dibahas untuk dimasukkan ke aplikasi penilaian online. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aplikasi penilaian online. Nanti ada beberapa aplikasi yang akan kita kenalkan. Bapak Ibu diminta untuk memilih satu saja jenis aplikasi online yang kira-kira cocok untuk Ibu gunakan nantinya. Nanti dilanjutkan di hari Kamis, upload dan uji coba soal daring. Kita akan melakukan validasi apakah soal kita ini layak untuk kita keep atau harus kita drop atau kita revisi. Lalu soal yang sudah lolos uji itu akan dimasukkan ke bank soal di pertemuan terakhir nanti. Pertemuan teknik menganalisis KD. Ada dua untuk kita menganalisis KD, yaitu proses pembelajaran dan membuat penilaian. Ada dua langkah yang mirip untuk KD, pelajaran, penilaian, alat ukurnya, kita soalnya. Nah, ini yang jadi itu ilustrasinya jalanan, KD itu alat bantu atau mode pelajaran tercapai. IPK-nya ada. Sehingga ketika kita membuat alat ukur adalah penilaian itu ada bahwa itu dengan melihat itu sudah tercapai. Untuk materi kedua, di sini kita menentukan tujuan uji kualitas
UH, UTS, US atau bentuk office atau seleksi penempatan. Kemudian materi menentukan mapel, lalu kita membuat kisi-kisi, lalu membuat soal. Terakhir yang didiskusikan adalah kita dan menelaah soal. Ada alat bantu yang diberikan Pak Asrul kemarin dalam bentuk aplikasi Excel untuk melihat apakah dari sisi materi, konstruksi dan bahasa sudah bisa digunakan, ataukah perlu revisi atau malah itu harus di drop soal tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita akan membahas tentang aplikasi penilaian daring, hasil survei kelas daring yang telah kita Telegram. Kita identifikasi beberapa aplikasi penilaian daring. Untuk kasus ini kita review 3 jenis aplikasi. Nanti Bapak Ibu boleh aplikasi di luar yang selama mampu untuk diimplementasi kelas Anda. Kita akan kemudian melihat fitur aplikasi dari penilaian daring yang kita bahas sebentar. Lalu ujungnya untuk gunakan file paket soal di validasi kemarin. Ini masih berproses di kelas saya, masih ada beberapa indikator maupun soal yang saya beri saran untuk direvisi. Lihat. Kita lihat yang pertama, mulai kemarin 6.130 guru, ini per tanggal Mei 2010 pukul 14 lewat waktu Indonesia. Yang pertama, aplikasi manajemen kelas. Di survei itu menunjukkan bahwa teman-teman guru dominan menggunakan manajemen kelas daringnya adalah Google Classroom. Lalu rumah belajar, kemudian ada beberapa yang dikembangkan sendiri, tentu ini beragam juga yang 800 ini. Kemudian ada yang menggunakan Edmodo dan beberapa terkembang di dalam lainnya. Nah, yang paling dominan adalah Google Classroom seperti yang kita gunakan di pelatihan kita. Kemudian aplikasi live meeting yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, ini ya, yang coklat ini. Itu sekitar 4.538 peserta ya, ribuan, hampir 5.000. Lalu yang kedua, Zoom ini yang kedua yang digunakan aplikasi live meeting. Yang ketiga, ini banyak sebenarnya, sehingga yang ketiga adalah Webex, seperti yang kita gunakan sekarang. Ada juga yang menggunakan Google Meet, Google Hangout, bahkan ada yang hanya berbasis suara, ada yang Telegram, dan yang paling banyak adalah WhatsApp. Kemudian, aplikasi ujian daring yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Google Form, yang paling banyak. Nanti kita bahas juga ya. Yang berikutnya adalah, lainnya ini banyak ya, nanti kita breakdown. Yang berikutnya yang terbanyak adalah Quizzes, banyak juga yang menggunakan Quizzes. Kemudian Microsoft Form, dan berikutnya adalah Kahoot. Nanti kita lihat karakteristik Kahoot apakah memungkinkan. Itu yang banyak. Haraka, kemudian Quizlet, itu juga banyak yang menggunakan. Nah, ini statistik dari survei kita, yang kemudian yang ingin dipelajari oleh kawan-kawan guru, itu banyak yang ingin mengatakan ini mempelajari nih, Google Classroom, lalu kemudian rumah belajar, lalu kemudian Office 365 punya Microsoft, kemudian yang ketiga adalah Edmodo, lalu kemudian lainnya ini banyak, kemudian Office 365 dan Moodle. Ini yang ingin mengembangkan sendiri platform yang strukturnya bisa dikreasi sendiri. Baik, itu adalah metrik-metrik data kita sekaitan dengan data yang Bapak Ibu masukkan di berikutnya adalah kita akan identifikasi aplikasi penilaian daring. Saya membuat materi seperti ini, nanti boleh disempurnakan Bapak Ibu.
Bu, dari sekian aplikasi yang saya list, itu masih banyak, boleh jadi aplikasi yang belum saya list ini. Misalnya Google Form itu memiliki fitur bisa ada rekapitulasi, ada potensi untuk kita lihat daya beda, ada waktu pengerjaan, akan terlihat soal yang tersulit, dilihat dari kesulit jawab betul, ada bisa lebih dari 5 opsi jawaban, ini sangat ada template untuk upload, ini sesuai untuk ujian harian, UTS maupun ujian semester. Kemudian bentuk soal ini banyak soal yang bisa kemudian form relatif mirip dengan Google Form fiturnya. Kemudian quizzes ini juga, tapi yang menarik adalah bentuknya yang penyajiannya. Kemudian Kahoot sama, saya belum melihat fitur itu apa identik atau relevan US maupun tapi juga kemudian Moodle ini bisa menyatu sama dengan Google Form. Kalau pakai Classroom itu juga menyatu ketika pakai yang versi Quizlet. Quizlet yang juga ada beberapa yang menarik, ada fasilitas di grafik ya, saya typo. Lalu exam Caraka ini yang dipakai oleh kawan-kawan guru di UKG, dikembangkan oleh tim Pak Haidir dan kawan-kawan. Namun ini memerlukan customisasi server lokal yang terus melayani peserta untuk bisa ujian secara daring. Kemudian Quizlize yang menarik adalah kalau ini ujian harian, ada fitur tindakan lanjutan, apakah berikan materi terkait dengan ketidaktuntasan, berkaitan dengan pengayaan, atau tindak lanjut yang lainnya. Nah, ini beberapa fitur aplikasi yang sempat saya identifikasi. Yang aplikasi daring yang belum aplikasi. Analisis, identifikasi di lewat LK bantuan yang sudah saya siapkan, kira-kira aplikasi apa yang cocok dengan karakteristik peserta didik Anda, cocok gaya Anda mengajar, dan aspek-aspek yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita review secara singkat aplikasi Google Form ya. Tampilan awal Google Form, di Google Form ada fasilitas untuk blank atau kosong, ada fasilitas template, dan untuk ujian sudah ada fasilitas kita assessment atau yang bahasa Indonesia adalah penilaian. Ini akan memudahkan kita dalam membantu merakit paket soal yang sudah kita pakai kemarin. Nah, bentuk-bentuk yang lain ada, bahkan beberapa tren pernikahan itu sudah menggunakan undangan pesta lewat Google Form ya. Ini yang menarik. Ini contoh bentuk pertanyaan pada Google Form. Ada yang bentuk one answer ya, multiple choice, multi answer yang kotak-kotak centang ini ya. Silakan. Tetapi untuk ujian kita rata-rata menggunakan ya single answer. Ini yang bentuk pertanyaannya. Kemudian bentuk pertanyaan yang lain ada pertanyaan yang meminta jawaban singkat, atau ada juga yang meminta untuk long answer atau esai terbuka. Ini yang close answer, ini yang open ended answer. Nah, ini bentuk-bentuk pertanyaan di Google Form. Berikutnya, setelannya atau fitur untuk kita mengatur ini mudah. Ada 3 kategori, ada yang pengaturan umum, ada untuk presentasi, dan ada untuk kuisnya. Ada yang merekod langsung email, ada yang fitur untuk memberikan respon tanda terima bahwa kuisnya sudah terekam. Ada yang misalnya kuis ini hanya untuk 1 kali
kapan? Satu kali mencoba. Tentu dengan validasi email yang ada. Kalau dia login lagi dengan email berbeda, tentu tak bisa ya. Lalu kemudian respon apakah diberi fasilitas untuk mengedit pengirimannya atau tidak. Ya, kalau ujian ini kita tidak aktifkan. Apakah dia diberi ruang untuk melihat diagram ringkasan respon teks. Saya biasanya tidak aktifkan. Ini yang untuk yang umum. Kemudian di presentasi, apakah ada status progres? Nah, untuk yang kemarin di pretest saya tidak tampilkan. Apakah acak pertanyaan? Biasanya ini saya aktifkan. Ada link untuk penyerahan tanggapan lain, ini biasa tidak aktif. Nah, yang biasa kita lakukan. Yang ketiga di fitur atau setelah kuisnya. Jadikan ini sebagai kuis, kalau ini ingin muncul gradingnya, otomatis kita aktifkan. Kalau kita pakai template yang tadi ya. Kemudian read nilai segera setelah setiap pengiriman. Nah, ini menarik. Ada dua, ada yang nanti setelah semuanya masuk, baru kita rilis, atau yang segera. Saya menampilkan yang ini saja. Segera setelah setiap pengiriman langsung muncul rilis nilainya. Jadi peserta bisa melihat dari misalnya 25 pertanyaan, berapa yang betul. Tinggal dikonversi ke skala 100 atau skala berapa yang dipakai di masing-masing. Nah, respon dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawaban benar, nilai dan poin. Dua item ini yang saya tidak aktifkan. Tinggal mengaktifkan yang bagian. Atau Anda pun misalnya tidak ingin, monggo silahkan itu di-uncheck. Nah, ini beberapa fitur yang saya pikir cukup mudah untuk kita identifikasi, untuk kita terapkan nanti ketika Anda menggunakan Google Form untuk ujian online. Nah, berikutnya pengotoran lainnya ini bisa kita cetak. Kalau kita lihat fiturnya ya, bisa kita cetak, bisa kita dapatkan linknya, lalu kalau terlalu panjang kita aplikasi shorten. Kalau kami di LP3TK ada aplikasi shorten sendiri yang seperti di link meeting kita, go.kptk.go.id/apa, yang dikembangkan oleh timnya Pak Haidir. Terima kasih. Bisa kita buat duplikatnya. Kalau ada soal yang komponen soalnya mirip, lebih bagus kita duplikat jika tidak yang kira-kira berbeda. Bisa kita hapus, pindahkan ke tempat sampah, tapi masih bisa di-restore, atau kita tambahkan kolaborator. Contoh kemarin saat kami merakit soal pretest di pretest kita di pelatihan ini, itu kami kolaborasi, jadi tidak perlu saling melihat, masing-masing akan terlihat siapa yang mengedit nomor berapa sehingga bisa lebih cepat. Kalau ada 30 soal, berenam, masing membuat 5 soal di tempat yang sama, maka kalau 1 menit, 1 soal dirakit, 5 menit semuanya jadi. Nah, menarik ya, bisa dilakukan secara kolaborasi dengan menambahkan kolaborator. Tetapi hati-hati, ketika kolaborator, maka orang yang kita invite sebagai kolaborator memiliki hak yang sama. Bisa menambah, bisa menghapus, atau mengedit pertanyaan yang sudah. Ini ada fitur tambahan add-on yang bisa ditambahkan. Saya biasanya menambah beberapa fitur timer maupun form limiter. Nah, ini menarik, bisa kita tambahkan. Ini nanti bergantung kebutuhan Anda. Terlalu jauh saya jelaskan. Untuk Anda melihat feed lengkapnya, sebenarnya sudah ada live streaming yang dilakukan di tanggal 17 hari Jumat lalu, bulan April bulan lalu, dilakukan oleh Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Nanti boleh Anda akses di site kami untuk lebih detailnya. Durasinya sekitar 2 jam video itu. ID, cari ikon pemanfaatan Google Form dan MS PowerPoint. Ini yang untuk Google Form. Yang kedua, aplikasi Quizzes. Kita lihat apa saja menariknya, kelemahan dan kira-kira keunggulan daripada aplikasi Quizzes ini. Ini bentuk-bentuk pertanyaan
yang diakomodir oleh kuisis. Yang pertama ada multiple choice atau pilihan ganda. Yang kedua ada checkbox atau kotak centang. Yang ketiga ada fill in the blank atau isi bagian yang kosong. Ada polling, poll atau pemilihan. Lalu ada open-ended question atau pertanyaan terbuka harusnya, tapi diartikan adalah pertanyaan berakhir. Nah, ini 5 jenis kategori pertanyaan yang diakomodir oleh aplikasi Quizzes. Nah, ini contoh buat kuis baru. Jadi nanti ketika Anda login, kalau Anda pilih ini, loginnya nanti bisa berbasis email Gmail Anda. Yang pertama, kita buat judul kuisnya apa, lalu kemudian kategori kuisnya map atau bentuk yang lain. Kalau kami karena bukan mapel, akan masuk ke pengembangan, lalu pilih tombol selanjutnya atau next. Nah, ini contoh membuat pertanyaan dengan bentuk pilihan ganda, multiple answer. Nah, untuk teman-teman SMK SMA, itu standar 5 opsi jawaban ini terakomodir. Sama juga tadi di Google Form ya. Google Form ini juga bisa. Ini cukup mudah, tinggal masukkan stempelnya di bagian atas, dan petunjuknya bisa bentuk teks, bisa fungsi matematis, bisa gambar, dan bisa suara. Di opsinya bisa langsung masukkan teks opsi jawabannya, bisa fungsi matematis, bisa gambar. Maksimum opsi itu 5. Ada timer untuk kita aktifkan waktunya. Contoh tampilan bentuk pilihan ganda di Quizzes. Yang kedua, bentuk pertanyaan atau pilihan dengan lebih dari satu jawaban. Sama dengan tadi pilihan ganda, bisa langsung masukkan stem pertanyaannya atau pokok soalnya di sini, bisa bentuk gambar dan bisa ya bisa teks, bisa fungsi matematik, gambar. Nah, ini bentuk pertanyaan kotak centang atau checkbox. Yang ketiga, bentuk pertanyaan isi bagian yang kosong, short answer ya. Nah, ini contoh, misalnya name the first novel written by Jane Austen. Ini nama judul novel yang pertama kali ditulis Austen. Jawabannya di sini. Nah, untuk kunci jawabannya itu tidak akan secara case sensitif, mau huruf besar, huruf kecil, atau kombinasinya dianggap sama. Sehingga untuk teman-teman yang bahas, yang memerlukan kosakata, spellingnya harus tepat, pengertian harus tepat, ini mungkin harus dilihat kembali. Tapi ketika tidak butuh pembeda antara huruf besar huruf kecil, ini boleh diterapkan sehingga bisa betul atau tidaknya dari jawaban peserta kita nantinya. Nah, ada keterbatasan untuk pertanyaan itu 160 karakter. Untuk di jawaban itu 120 karakter per item. Sorry, di jawaban ya, karena bukan pilihan. Nah, bagaimana untuk jumlah karakter yang banyak di stem pertanyaan? Nah, tipsnya biasanya kita buat dalam bentuk di Word dulu, kita ketik, lalu kita capture, kaitkan gambar itu yang kita upload nantinya. Itu tips saja untuk memudahkan kita menggunakan lebih dari 160 karakter. 4 itu, tapi untuk kebutuhan tes kita, ini typo ya, ini mungkin tidak kita gunakan. Lebih survei untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan untuk yang kelima, pertanyaan uraian panjang, open-ended question ya, yang terbuka. Karakter yang diizinkan adalah
1000 karakter di bagian pertanyaan. Untuk jawaban itu 800 karakter. Jadi lumayan banyak ya. Bahkan untuk pertanyaan bisa fungsi matematika dan bisa gambar atau suara. Tapi untuk jawaban hanya teks ya. Hanya teks yang bisa dimasukkan jumlah 800 karakter. Oke. Nah, di grading untuk pertanyaan ini otomatis dianggap benar di sistem. Jadi kalau di soal kita gabungan antara pilihan ganda dengan esai terbuka, maka untuk esainya ini otomatis dianggap benar oleh sistem. Tapi di penilaian kita harus kita periksa secara manual berdasarkan kunci jawaban, rubrik, dan pedoman penskoran. Yang di tes LK2 kita, kemarin banyak saya koreksi, Bapak Ibu tidak menyertakan rubrik dan pedoman penskorannya. Ini contoh untuk pertanyaannya ya. Oke. Ini contoh untuk memasukkan formula matematikanya. Bagian ini yang kita masukkan equation kalau di Microsoft ya, Office maupun aplikasi lainnya. Kemudian untuk mengubah bentuk pertanyaannya bisa langsung di tombol pull down ini, mau bentuk multiple choice, checkbox sampai kepada pooling. Jadi tidak mesti dari kemudian ada pengetaran waktu maksimum itu 15 menit, paling cepat itu 5 detik. Nanti dilihat di fiturnya ya. Durasi waktunya sudah pakem. Bisa 5 detik, bisa 10 detik, 20, 30, 60, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit yang durasi paling lama. Silahkan Anda analisis kira-kira waktu pengerjaan setiap pertanyaan Anda berapa menit. Atau mau dibuat flat semuanya 30 detik atau 10 menit, monggo. Itu bergantung dari karakter soal yang Anda upload nanti di aplikasinya. Menambah opsi jawaban, default-nya ini adalah 4, bisa ditambah menjadi 5 opsi jawaban. Kemudian teks ini ya, menambah opsi jawaban berbentuk teks, bisa tambah gambar untuk di opsi jawaban. Oke, nah ini fitur tambahan, sebenarnya ada fitur untuk menambah kuis yang sudah dibuat orang lain. Tapi ini kita bahas karena kita fokus nanti hanya mengupload soal yang sudah kita review, yang sudah kita analisis dalam aplikasi kita. Oke. Nah, kalau soal kita sudah kita buat di bentuk datasheet di Excel, di aplikasi lembar sebar, itu lebih mudah lagi untuk kita upload, tentu dengan mengikuti standar template yang diberikan oleh Quizzes. Di bagian kanan bawah di setelah judul ada menu import dari lembar data atau datasheet. Kalau kita klik muncul jendela importnya, nanti tinggal kita unduh template-nya. Di sini ada template-nya. Kalau kita unduh template-nya mirip-mirip seperti ini. Jadi kalau Anda nanti memilih Quizzes, lalu ingin upload dari datasheet, maka template-nya ikuti ini. Kolom A isi pertanyaan, kolom B itu adalah opsi pilihan pertama, opsi pilihan kedua, pilihan ketiga, keempat, kelima, dan G itu adalah kunci jawaban. Ada alokasi waktu untuk opsi kolom H, dan gambar kalau ada link yang diberikan linknya. Jadi ini contoh template-nya. Ya, nanti Anda tinggal buat spreadsheet, buat template-nya, lalu upload. Sekali upload nantinya. Yang ingin langsung satu-satu di bagian pemasukan soal kuis boleh juga. Nah, ini ada pilihan, sehingga bisa lebih fokus ke konten soal yang kita bangun. Terakhir, setelah selesai, tinggal kita simpan kuis. Klik selesai. Nah, setelah itu kuis ini sudah bisa kita deliver ke
peserta didik kita. Caranya adalah pertama kita simpan dulu kuis kita. Berikan gambar jika Anda inginkan, tentukan bahasanya, tentukan ini kategori untuk jenjang apa, kami pakai professional development. Lalu yang terakhir, apakah ini publik, mau terlihat atau orang atau private. Kalau ini sifatnya ujian, lebih bagus Anda buat private. Agar apa? Jangan sampai ada peserta didik yang kreatif, yang mendaftar menjadi guru, lalu dia mengakses, men-searching soal-soal Anda. Baik. Lalu yang terakhir, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu, kita tinggal menjalankan kuis kita. Nah, kuis ini menarik, bisa connect ke aplikasi Google Classroom. Jadi bisa dikoneksikan ke sana. Ini ada opsi bisa kita jalankan langsung, bisa juga kita jadikan PR, atau Anda latih, Anda coba sendiri ya, sebelum ini di delivery ke publik. Ini contoh menjalankan kuisnya, pengaturannya, mau klasik, mau moda ujian. Silahkan. Kalau ujian ya kita pakai moda ujian, biar sisi internetnya di kuis ini tidak terlalu banyak muncul. Ini contoh beberapa fitur yang bisa kita aktifkan atau tidak. Contoh power up ini, siswa mendapat bonus kemampuan untuk menyenangkan. Ya. Ini biasanya kita mati pada ujian. Pilihan jawaban diacak aktif, pada waktu dapat dilihat, kita aktifkan. Kemudian ini yang moda klasik tampilannya, dan yang terakhir ujian. Nah, moda ujian yang utama adalah peluang. Apakah ujian itu lebih dari setup satu kali. Tunjukkan pertanyaan di game. Tampilan benar pada setiap pertanyaan itu muncul atau tidak. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Lalu siswa dapat melihat pertanyaan di akhir. Nah, ini juga kita nonaktifkan. Nah, waktu kita aktifkan biar ada kesempatan untuk peserta didik slider waktunya, alokasi waktu setiap pertanyaan diacak, kemudian pilihan juga diacak. Nah, yang mungkin menjadi kendala adalah soal-soal ini diacak munculnya di layar smartphone atau laptop peserta didik, dan soal yang sudah lewat tidak boleh lagi diulang. Kalau di Google Form itu masih bisa bolak-balik ke pertanyaan yang lain. Nah, ini yang menjadi tantangan, bergantung karakteristik peserta didik kita siapkah dengan pola seperti itu. Tetapi menariknya, karena bolak-balik, dia tidak ada lagi alokasi waktu nyontek tanya. Kalau itu di wasit, tapi karena ini work from home, maka tinggal di pengaturan waktunya. Nah, ini cara membagikan link kode gamenya. Oke, bisa langsung dengan mereka join. Kalau tidak di grading, masukkan kode kelasnya, atau lewat link. Link di sini disalin, masukkan, disematkan di masing-masing aplikasi. Oke. Itu contoh ya. Kemudian ketika ini dijadikan PR, di setup waktunya. Beda kalau langsung ujian, atau ketika ini dijadikan PR. Atau seperti misalnya kita setup hari ini, ujiannya besok. Boleh, silakan. Itu dianggap seperti dijadikan PR. Oke. Saya di setup tanggal 10, ini jam 10, sorry. Durasinya berapa? Oke. Itu mereka play, karena ada timer setiap pertanyaan, itu menjadi durasi ya. Jadi durasi. Oke, ini yang untuk pengaturan PR-nya. Di sini terlihat saya sudah memiliki beberapa kelas. Ini bisa langsung dikoneksikan ke kelas kita di Quizzes. Jadi bisa buat kelas di Quizzes, bisa juga connect ke kelas Google Classroom kita yang sudah ada. Itu mudah untuk mengkoneksikannya. Oke, fitur-fiturnya saya pikir mudah, tinggal Anda kira-kira relevan untuk Anda lakukan.
Nah, kalau ini menjadi link PR, tinggal pegang linknya. Kalau mereka masuk, berikan kode linknya, peserta membuka join myquizzes.com, mereka masukkan, kemudian kode dari kuis tersebut. Kalau sudah, maka akan aktif nanti. Ini kalau dikoneksikan ke Google Classroom, masukkan kode kelasnya. Misalnya contoh kemarin saya pakai KPTK belajar kuisis, lalu connect, nama kelasnya, apa nama tugasnya, jadwalkan, nama tugas atau nama ujiannya, lalu kapan itu akan dikirani. Jika sudah, tinggal kita klik selanjutnya. Nah, ini juga ke Teams juga bisa kita koneksikan, ke Remind juga bisa koneksikan, dan Twitter, Kampas, maupun Schoology. Yang sudah saya coba, mohon maaf, baru Google Classroom, dan Microsoft Teams, serta Twitter karena saya bentuk link. Yang 3 ini, mohon maaf, belum saya coba untuk mengkoneksikan linknya. Ini contoh ke Teams, masuk ke kelas yang kita buat, masukkan di bagian tugasnya, kita tambahkan assign quiz, kita create quiz, kemudian add resources-nya, di resources masukkan link kuisnya. Jadi mudah ya, link kuis tinggal kita sematkan di dalam resources di pendugasan atau di kuis di Microsoft Teams-nya. Oke, setelah itu bisa dilihat open online, atur pengaturan lainnya, jadwalnya kapan, jam berapa, tinggal atur untuk diaktifkan nanti. Semua siswa atau hanya siswa tertentu, kalau sudah langsung diberi penugasan. Jadi saya berikan judulnya juga, apa judul kuisnya, pengerjaannya, pengaturan tanggal, waktu, jamnya, dan seterusnya. Baik, ini nanti sudah ada video yang bisa Anda lihat di rekaman kami nanti. Oke. Ini contoh link ke Twitter. Nanti di status kita, siswa kita yang sudah follow Twitter kita, itu bisa langsung masuk. Berarti hal yang sama bisa kita sematkan di IG, bisa kita sematkan di sosial media yang lain. Karena polanya dia link ya. Ini sudah saya coba. Baik, itu untuk cara menyematkan link kita. Lalu yang menarik di kuisis kita akan lihat bagaimana kita mereview hasilnya. Ini nanti sekaitan dengan materi hari Kamis untuk melihat hasil uji coba dari soal kita. Ini contoh running dari kuis peserta ini terlihat, misalnya atas nama Chris, ini jumlah pertanyaan betulnya, ini pertanyaan yang salahnya. Ketepatannya itu 82%. Poinnya ini karena ada perhitungan poin dari kecepatan waktu, ketepatan jawaban itu dihitung. Tapi kita fokus di nilainya saja. Ini nilai. Nah, sekian pertanyaan diberikan, nilainya 82. Jadi yang bisa kita lihat ketepatan, bisa kita lihat pertanyaan kita, bisa kita upaya daripada peserta didik kita. Kita kemudian bisa melihat peringkat tinggi dari peserta yang ikut di kuis kita. Kita lihat ringkasan daripada kuis tersebut, ketepatan kelas, pertanyaan yang sulit. Nah, ini yang bisa kita lihat nantinya. Dari sekian peserta, yang mana yang dianggap paling sulit, pertanyaan yang paling panjang, artinya yang durasi waktu menjawabnya ini waktu lebih lama. Lalu fakta menarik dari kuis ini, kalau di contoh 10 fakta yang ditampilkan. Ini contoh kuis peserta, akan terlihat jawaban peserta. Dari 4 opsi jawabannya, ada berapa peserta yang memilih opsi yang ini, yang pertama, yang betul, opsi yang pengecoh kedua, opsi yang pengecoh. Sehingga dari gambaran ini, bisa kita nanti jadikan analisis apakah seluruh opsi, apakah ini berfungsi, atau ada opsi yang tidak berfungsi. Pikir ini menarik untuk membantu kita melakukan validasi mana soal yang layak nanti untuk masuk ke soal atau tidak. Oke, ini contoh lagi. Nah, yang berikutnya adalah
dianalisis butir pertanyaannya akan terlihat. Saya kalau melihat data ini tentu akan curiga dengan opsi pertama. Oh, ini sedikit yang memilih. Ada apa dengan opsinya? Hanya satu orang yang memilih jawaban opsi pertama. Nah, itu bisa kita jadikan dasar untuk memilih. Contoh yang pertanyaan ini sedikit yang memilih metakognitif untuk pertanyaan ketiga. Sangat sedikit yang memilih faktual untuk pertanyaan. Dan itu bisa kita jadikan acuan untuk melihat ragam opsi kita apakah sudah setara, apakah sudah memiliki peluang dipilih, atau memang perlu untuk kita ganti opsi-opsi tersebut karena peluang dipilih oleh peserta itu kecil. Ini data sebaran gabung antara seluruh pertanyaan dengan peserta. Akan terlihat soal-soal yang kategori sulit maupun kategori yang... Nah, untuk lebih detailnya, itu sudah kami pernah sajikan secara live di tanggal 13, hari Senin, 13 April 2000 oleh saya sendiri. Juga boleh dilihat nanti rekamannya di kpk.or.id/video. Baik. Aplikasi Quizlist ini juga menarik. Ini nanti kita lihat beberapa hal yang mungkin menjadi keterbatasan di Quizlist ini. Ini tampilan awalnya untuk menu editor dari Quizlist. Ada menu untuk kita masukkan judul kuis, ada gambar untuk menjadi penanda dari kuisnya, ada menu untuk kita menambahkan pertanyaan langsung, ada menu kita import dari spreadsheet atau import di Quizlet kalau Anda pernah membuat kuis atau materi di Quizlet. Ini contoh kita import dari spreadsheet. Kalau kita klik tadi menu import spreadsheet-nya akan muncul menu ini. Nah, bisa kita unduh, download untuk spreadsheet-nya seperti tadi di Quizizz. Tetapi ada syarat, maksimum size filenya adalah 5 MB. Kemudian ini contoh tampilan kuis untuk Quizlist. Kita harus masukkan topiknya. Kita kemudian menentukan stem dan pokok pertanyaannya di sini. Kita masukkan jawabannya. Kita masukkan 3 opsi pengecohnya. Nah, yang menjadi keterbatasan adalah maksimum hanya 4 opsi pilihan. Sehingga teman-teman SMP dan SMK mungkin ini sulit untuk diimplementasi yang pilihannya. Tetapi yang menarik adalah ada kolom untuk penjelasan dari pertanyaan. Ini menarik. Lalu ada kolom untuk memasukkan subtopik atau topik. Walaupun ini boleh tidak diisi. Oke. Kemudian ada pengaturan waktu, ada fitur atau mode untuk matematika, untuk masukkan gambar, untuk masukkan audio, atau masukkan text to speech-nya. Jadi ada karakter yang akan membacakan soal kita, peserta didik tinggal mendengarkan. Ini mungkin cocok untuk soal-soal listening di teman-teman bahasa Inggris. Ini contoh soal pertama, agak asal saja bentuk soalnya. Ini misalnya, di manakah lokasi kantor LP3TK KPTK? Jawabannya masuk di sini, di kolom correct answer, pengecohnya. Kemudian ada penjelasan, lalu ada subtopik misalnya. Setup itu 30 detik, saya tidak menggunakan 4 fitur ini. Kemudian mengaktifkan math mode atau matematika mode. Ini memang agak sedikit perlu eksplorasi karena math mode-nya ini menggunakan fitur LaTeX. Ya, LaTeX memang kita kenal sejak dahulu. Menarik untuk equation matematik. Tetapi kalau kita klik help-nya itu bisa mengarahkan, tinggal kita copy, misalnya kita mau buat fungsi persamaan 1/2 tambah 1/4, tinggal kita copy ini. Atau nanti kita copy utuh, string/frac dalam kurung 1, tinggal ganti angkanya. Jadi polanya seperti itu. Kemudian ada fitur audio. Saya misalnya masukkan, misalnya yang seni budaya, masukkan jenis lagu, mereka kemudian menebak
temponya apa, silakan. Ini bisa dimasukkan. Atau soal-soal listening, ini juga kita masukkan di sini untuk yang bahasa, sehingga nanti peserta tinggal mendengarkan soundnya, mereka kemudian menjawab berdasarkan tunjuk yang ada pada audio yang kita masukkan. Ini contoh text to speech. Nah, narator dari Quizlight ini akan membaca teksnya ini, sehingga nanti peserta tinggal menjawab. Itulah fitur-fitur dari Quizlight ya. Nah, yang menarik juga di Quizlight kita running nantinya adalah pertama saat kita running ini bisa kita langsung start kelas yang sudah kita buat atau kita buat menjadi PR, atau ini linknya, atau ini kita bisa print dalam bentuk sheet. Kita bisa edit lagi pertanyaan. Misalnya ini langsung saya semat kelas, ini saya automatically share di Google Classroom yang saya sudah punya. Hasilnya pun langsung diekspor ke Google Classroom, bisa di schedule untuk kemudian mastery mode-nya ini ketika answer betul menunjukkan jawaban betulnya ketik ya. Ini dimatikan kalau ujian, menggunakan musik atau tidak. Ini bergantung kebutuhan atau karakter kalian. Nah, yang menarik adalah di Quizlight mengklasterisasi hasil dari ujian kita. Nah, untuk peserta yang skornya di bawah dari 50, maka bisa diberikan kegiatan tindak lanjut. Misalnya dia ikut lagi kuis ini, mengulang kuis ini, atau dia di-share yang lain, diberi link video, diberi tutorial bentuk PDF. Nah, ini menarik. Udah, kamu belajar dulu, diberi link dulu. Atau misalnya untuk kategori yang nilainya 50 sampai 80, kira-kira apa aktivitas yang mereka lakukan? Misalnya dia sudah kita siapkan kuis yang tentu grade-nya atau derajat kesulitannya, tingkat kesulitannya berbeda, atau diberikan tutorial bentuk PDF, atau mengulangi juga kuis yang sama. Nah, untuk kategori ini mungkin yang kita sebut pengayaan, kira-kira apa aktivitasnya untuk siswa yang kategori. Ini sangat cocok untuk ujian-ujian harian, sehingga optimalisasi pencapaian KD itu bisa lebih maksimal. Ini yang saya anggap menarik. Cuma sayangnya tadi untuk opsi pertanyaannya hanya 4 opsi. Nah, ini kalau kita sudah aktifkan, bisa kita link ke. Nah, di sisi review hasil, yang menarik juga adalah contoh, misalnya di sini muncul seluruh peserta didik kita, karena kemarin tidak sempat saya capture semua, hanya 2 saya sendiri. Lalu kalau kuis itu diberi opsi lebih banyak, akan first try, second try, dan seterusnya, sehingga nanti bisa terlihat. Akan lihat juga di first try 80% first try yang berhasil, di second try juga 80% dari seluruh peserta. Jadi kelihatan nanti karakter soal ini apakah sudah memenuhi persyaratan untuk masuk bank soal atau tidak nantinya. Nah, ini tidak sejauh, nanti bisa Anda lihat lebih detail karena sudah kami jika Anda tertarik melihat lebih jauh, bisa masuk lagi ke link kita di menu yang seperti ini. Mengenal kecanggihan aplikasi, dan Quizlet juga sebenarnya dibahas singkat di sana. Ini di bulan lalu, tanggal 20 April 2020 oleh saya sendiri. Untuk mohon izin saya tidak bahas, tapi rekamannya saya lihat juga. Kemarin disajikan oleh Pak Januar Fajrin di hari Selasa tanggal 4 April.
Rekamannya sudah ada juga di kptk.or.id video yang ada tulisan Kahoot seperti ini. Linknya adalah tersebut. Nah, itu segelumit fitur aplikasi daring, tentu tidak dalam semuanya, karena lebih memperlihatkan ke Bapak Ibu, mana kira-kira aplikasi daring yang tepat. Atau misalnya Anda sudah menggunakan aplikasi daring yang lain, menggunakan Edmodo, menggunakan Moodle, menggunakan fitur dari Schoology, atau dari aplikasi-aplikasi lain yang senada dengan ini. Silahkan Anda gunakan. Nah, yang terpenting adalah di penentuan penilaian daring ini menjadi tugas dari ketiga ya. Yang kita pastikan adalah di bagian A, lakukan identifikasi dulu. Identifikasi kondisi. Apa saja yang kita identifikasi peserta didik kita. Apakah sudah terbiasa, cocokkah dengan aplikasi ini, lalu kira-kira apakah bermanfaat, dan aspek lain ya di sisi didik. Sarana prasarana, bisa kaitannya dengan kenyamanan peserta didik, apakah mereka ada device yang nyaman, koneksi internet, dan seterusnya. Lalu tentu kemampuan dan kenyamanan guru sendiri, apakah nyaman dengan aplikasi tersebut. Ini yang pertama Anda isi di LK B3A, dan di LK B3B, Anda kemudian berdasarkan ada identifikasi di LKA, Anda kemudian diminta untuk memilih aplikasi ujian online-nya. Yang pertama, alasannya kenapa memilih aplikasi tersebut, biar kami yakin diminta Anda mendeskripsikan ulang fiturnya, lalu minta dijawab apakah aplikasi tersebut sesuai dengan kondisi peserta Anda. Pastikan Anda telah memiliki akun di aplikasi tersebut dengan mengcapture login akun Anda yang setelah Anda login ya, Anda capture di situ. Tadi saya lihat tadi malam sudah ada yang menjawab malah ya, betul-betul cepat, memang cukup mudah ya. Dan pastikan yang terakhir juga adalah soal-soal yang sudah Anda rakit, yang kami validasi, yang sudah layak untuk diuji ke peserta didik, itu bisa diunggah ke aplikasi tersebut. Itu yang terpentingnya. Contoh, untuk visualize kan tidak ada opsi pertanyaan uraian. Sehingga kalau Anda memiliki pertanyaan uraian, tentu sulit untuk diunggah di situ. Itu yang saya pikir menjadi perhatian. Untuk berikutnya, silahkan digali lewat pertanyaan di Q&A atau raise hand untuk nanti diseleksi oleh host kita, Ibu Dita, untuk memberikan ruang dan waktu untuk bertanya secara langsung. Saya kembalikan ke Bu Dita. Terima kasih, Bu Dita. Baik, terima kasih Bapak Imran atas penyampaian materinya. Bapak dan Ibu peserta, tadi kita telah dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Imran, yang mana telah membahas poin-poin penting, yaitu mengenai aplikasi penilaian daring. Untuk memilih aplikasi penilaian daring, kita harus melakukan identifikasi berdasarkan rekapitulasi daya beda waktu pengerjaan soal tersulit, opsi jawaban, template upload sesuai dengan UH, UTS, dan UAS. Kemudian tadi dijelaskan beberapa aplikasi untuk penilaian daring seperti Google Form, Quizzes, dan Quizlist. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat melalui di halaman http://ptk.org/video. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, saya beri waktu 1 menit untuk menekan tombol raise hand yang ada di kanan Bapak Ibu. Kemudian saya akan memilih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu, atau bila ada yang ingin bertanya via menu Q&A. Baik, silahkan Bapak Ibu. Saka nggak boleh. Ayo. Ini nggak boleh. Nggak boleh.
Baik, Bapak Ibu, sudah banyak peserta yang melakukan raise hand. Saya akan memilih peserta untuk bertanya. Saya akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Halo, Pak. Pak Agus. Halo, Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Silakan perkenalkan nama dan instansi, kemudian langsung ke pertanyaannya, Bapak. Nama saya Halo. Assalamualaikum semuanya. Yang pertama Pak Imran. Ya. Untuk materi atau aplikasi pembelajaran online tadi, berpanjenengan yang paling luas digunakan untuk pelajaran IPA itu yang Pelajaran IPA ya. Terima kasih Pak Imran. Terima kasih, Pernuhun. Terima kasih Bapak Agus. Saya lanjutkan untuk penanya kedua. Halo Ibu Devi. Halo Ibu Devi. Ibu, Assalamualaikum. Kurang jelas. Ibu Devi, mohon dikencangkan suaranya, Ibu. Ibu Devi Haris Susanti. Halo. Ya. Halo Ibu, silahkan perkenalkan nama dan instansi, Bu. Ya, nama Devi Haris Susanti. Dari Bukit Tinggi. Ya, pertanyaannya. Kalau dalam kuis itu Pak, apakah soal yang kita buat itu yang kemarin kita buat kan ada yang diperbaiki, apakah harus kita perbaiki dulu? Oke, ya. Apakah harus diperbaiki ya? Iya. Oke, makasih. Iya Pak. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan ke penanya. Ya, silakan berikutnya. Penanya ketiga, silahkan. Ibu Umi. Ya. Silahkan perkenalkan nama dan instansi, Bu. Kemudian langsung ke pertanyaan. Bismillah. Silakan. Halo Ibu Umi. Halo. Iya Ibu, silahkan perkenalkan nama dan instansi, kemudian pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Umi Fadila dari SMK Negeri 2 Depok, Jawa Barat. Pak Imran, saya mau sharing sedikit tentang pelaksanaan US yang kebetulan sekolah kami mengadakannya secara online. Jadi ketika pelajaran bahasa Inggris, kami sudah menyiapkan ada soal listeningnya gitu secara audio ya. Nah, dan peserta ujian itu jumlahnya 432. Nah, ketika pelaksanaan ujian, kendalanya adalah anak-anak itu hampir ya, almost gitu ya, hampir semua gitu, rata-rata tidak dapat mengakses audio tersebut gitu. Nah, kami belum tahu permasalahannya apa.
apakah ada kesalahan memasukkan atau bagaimana, akhirnya secara manual audio itu kami share melalui grup atau melalui Google Classroom-nya. Dan anak-anak mengakses dari sana. Kesimpulan kami sementara bahwa apakah mungkin terlalu banyak pada waktu bersamaan sekitar 432 siswa ini sehingga terjadi kendala itu. Terus tadi mendengar penjelasan dari Pak Imron, ada juga soal listening. Jadi sebenarnya secara efektif itu harus dibuat seperti apa? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin informasi tambahannya, aplikasi yang digunakan apa Bu Umi kemarin? Ini kemarin sama Pak, Google Classroom juga. Google Classroom juga ya, berarti Google Form ya? Google Form, kemudian audio juga dibuat melalui kemarin teman-teman itu memasukkannya, ada sistemnya gitu ya Pak ya, yang bisa diakses, kemudian ada kodenya gitu. Oke. Ketika saya, jadi dites ketika sekitar 10 orang mengerjakan dalam waktu bersamaan, itu lancar, nggak masalah. Nah ketika ujian bersamaan itu memang waktunya kan bareng ya, kita kasih waktu 2 jam waktu itu, 120 menit untuk bahasa Inggris. Dan pada waktu bersamaan mereka mengakses, kemudian itu tidak bisa diterima dengan baik oleh hampir semua atau rata-rata siswa. Gitu. Baik, terima kasih Bu Umi. Terima kasih Ibu. Kepada Bapak Imran untuk menjawab. Oke, terima kasih Bu Dita. 3 dulu ya. Yang pertama Pak Agus. Mohon izin Pak Agus, tadi lupa catat nama instansinya. Untuk pelajaran IPA, manakah aplikasi yang tepat? IPA berarti kalau IPA terpadu bisanya di SMP atau SD ya, kalau tematik. Nah, untuk IPA, dari 3 aplikasi yang kita review singkat tadi, pada hakikatnya ketiganya cocok. Soal IPA, kalau kita breakdown itu kan ada yang basisnya ke kimia, ada yang ke fisika. Untuk jenjang SMP itu belum terlalu belum terlalu ribet ya. Nah, ketika ada soal yang menggunakan rumus, ketika aplikasi itu belum memberikan ruang, silahkan nanti menggunakan fitur gambar ya. Jadi formulanya itu mungkin di capture lalu diupload dalam bentuk gambar. Menurut saya Pak Agus, ketiga aplikasi ini cukup atau efektif untuk SMP. Tinggal nanti kira-kira dilihat lagi dari paket soal yang sudah direview oleh masing-masing pengampu yang sudah lolos, kira-kira adakah karakteristik soal yang agak sulit diadaptasi. Nanti didiskusikan lebih lanjut. Mungkin itu untuk Pak Agus. Yang kedua, dari Ibu, ya makasih sama-sama Pak Agus. Kemudian nomor 2 dari Ibu Deviar Susanti ya, dari Bukit Tinggi, menanyakan kuisis soal yang diupload. Kalau pakai kuis di sana, yang dipakai adalah yang sudah diperbaiki. Iya. Jadi hasil telaah kita, telaah dari aplikasi kan itu ada rekomendasi ya, apakah diperbaiki, ditolak, atau dipakai. Lalu juga masukan dari teman-teman pengampu, dari teman-teman di suara. Saya lebih cenderung kalau saya mereview ngelihat dulu korelasi dari kisi-kisinya ya. Dari kata kerja operasional di KD, di indikator soal, nyambung nggak? Karena di ujian ya. Ya nanti bedakan indikator KKO untuk IPK penunjang, yang kita fokus IPK kunci. Kalau itu match dengan KD, maka langkah pertama dari konstruksi oke. Nah, saya sarankan untuk pertanyaan Bu Devi itu yang diperbaiki. Jadi di Google Classroom kita kan ada yang sudah oke, ada yang beberapa saran. Silahkan diperbaiki kalau soal itu bisa diperbaiki. Kalau memang menyimpang jauh, kalau yang berbeda adalah KKO dari indikator soal menyimpang jauh dari KD, ya harus di-drop. Kalau materi yang dibahas A, lalu yang di materi di KD B, itu menyimpang jauh, harus di-drop. Tetapi kalau bahasanya, jumlah titiknya berarti ini kan diperbaiki. Atau mungkin stimulusnya perlu kalimat yang lebih operasional, tinggal diperbaiki kalimatnya.
butuh opsi tambahan atau ada stimulus atau gambar yang sebenarnya tidak berfungsi tapi masukkan lalu itu diminta di drop, ya di drop saja. Mungkin seperti itu ya Bu Devi ya. Iya. Untuk pertanyaan Iya, Pak. kedua, Makasih, Pak. makasih Bu Devi. Yang ketiga dari Umi Fadila di SMK 2 Depok, untuk ujian sekolah kemarin menggunakan listening, pesertanya 432, kendalanya tidak bisa diakses. Ya, prediksi saya, ini prediksi ya, ini karena mungkin kelasnya terlalu besar, jadi saya sarankan mungkin di split ke beberapa kelas. Contoh, pretest kita kemarin walaupun tidak ada listening, itu tetap saya pecah ke 4 link berbeda. Jadi contoh kemarin pretest kita itu 10 kelas, kelas A itu walaupun soalnya sama, tetap saya buat duplikasi filenya, lalu dibuat link berbeda. Nah, untuk ini mungkin soalnya sama, ya udah nanti di Google Form-nya Bu Umi tinggal menduplikasi untuk ke beberapa kelas. Karena saya yakin pun 430 peserta ini juga terdistribusi ke beberapa kelas ya. Sehingga pemecahan itu juga akan memudahkan kita melakukan identifikasi atau pengelompokan nantinya ketika kita memeriksa. Itu juga. Sehingga kalau loading filenya itu menjadi masalah, kalau nanti di split misalnya menjadi 10, berarti per kelas rata-rata 44 atau 43 pesertanya. Saya sarankan seperti itu Bu Umi ya. Sehingga kalau kendala itu menjadi masalah, harusnya tidak masalah kalau tinggal 40 orang. Untuk lebih jauh lagi. Maaf Pak. Ya. Kemarin itu kami sudah ada sampai 20 ruang Pak. Jadi satu kelas itu hanya 20 sampai 21 sebenarnya. Seperti itu. Tapi tetap ketika hanya akses audionya saja, untuk yang lainnya tidak masalah gitu. Iya. Justru itu masalah, bukan persoalan penempatan ruangnya, tapi akses ke aplikasinya. Jadi kalau boleh di split juga, ini misalnya kalau sasaran misalnya 10 kelas, jadi soalnya diduplikasi menjadi 10 soal ya, misalnya A, B, C, D sampai J seperti kita. Jadi walaupun soalnya sama, satu soal untuk kelas A, udah nanti beri nama soal bahasa Inggris kelas A, kelas B, walaupun item mungkinnya sama. Baik, ya paham. Jadi begitupun nanti ketika dicoba, juga dibuat kelas-kelasnya supaya enak. Ini uji coba kelas A, kelas B. Jadi nanti validasinya akan terlihat. Tentu akan berbeda sebaran hasil ujinya untuk setiap sekolah. Itu nanti bisa kita lakukan analisis. Misalnya ternyata ada perbedaan kemampuan kelas A, kelas B. Tentu dengan item soal yang sama, tentu tingkat analisisnya akan menunjukkan data yang berbeda pula. Siap. Ini mungkin saran saya Bu Umi ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Sudah paham. Kita kembalikan ke Bu Dita. Silakan Bu Dita. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu Umi dan semua peserta yang sudah bertanya. Pak Imran, ini saya lanjutkan untuk membacakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di Q&A dan belum sempat terjawab, Pak. Ya, saya belum lihat Q&A-nya. Saya bantu. Ya, baik, saya bacakan ya Pak. Untuk satu pertanyaan dulu. Yep. Bagaimana pada Google Form untuk mengatur waktu mundur mengerjakan biar terlihat oleh siswa seperti pada UNBK? Bisakah nilai atau skor di Google Form otomatis masuk ke Google Classroom? Ya. Baik, yang pertama untuk pengaturan waktu fitur tadi ada, tapi kalau memang tidak aktif juga ada add-ons untuk pengaturan waktu. Ada time fee yang bisa diatur waktunya nanti. Kemudian apakah nilai bisa langsung masuk ke Google Form? Saya kemarin baca panduannya di Google Classroom itu untuk tipe akun yang suite ya. Nah untuk kelas kita yang sekarang berjalan karena kami sementara mengajukan agak berbeda dengan instansi sekolah yang approval-nya lebih mudah. Itu kami masih menggunakan akun yang free. Jadi yang pretestnya itu masih kita rekap manual. Jadi kalau Anda pakai Google Classroom yang suite-nya, harusnya sudah bisa otomatis grading-nya masuk ke Google Classroom. Jadi kalau hanya pilihan ganda, tidak perlu menyamakan dengan rubrik, berarti otomatis auto grading. Bisa kelihatan nanti final result-nya yang pas dengan yang tidak pas, yang tuntas dengan yang tidak tuntas.
Ada lagi Bu Dita? Saya sambil lihat-lihat juga. Iya, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, Pak. Apakah bisa menggunakan equation maupun gambar, Pak, dalam Google Form maupun quizzes, baik pada soal maupun opsi jawabannya? Bagaimana caranya? Untuk gambar, Google Form, Microsoft Form, quizzes, Quizlize, itu semuanya mengakomodir untuk gambar. Aman. Sehingga kalau gambar berarti fitur-fitur lain yang tidak ada, misalnya formula matematika, formula rumus kimia, itu bisa kita buat dulu di aplikasi lain, kita capture gambarnya, kemudian kita simpan, nanti kita upload gambarnya. Jadi sudah banyak fasilitas yang bisa dilakukan. Saya coba scroll juga. Q&A. Untuk soal yang dibuat di aplikasi daring, apakah soal yang dimasukkan Oni sudah tahu ya? Jadi yang telah lolos telaah di aplikasi Excel-nya dan sudah mendapat masukan dari pengampunya ya. Adakah buku panduan quizzes, Pak? Ini juga banyak pertanyaan. Oh, buku panduan ya. Dulu ada yang saya unduh, tapi update terbarunya belum saya dapatkan. Nanti saya cari file yang lama dulu, saya berikan. Tapi khawatirnya sudah ada updating. Karena aplikasi seperti Quizzes, Kahoot, Quizlize itu selalu melakukan updating berdasarkan kekinian dan kebutuhan dari teman-teman guru. Oke, banyak yang sudah jawab teman-teman panelis juga. Terima kasih teman-teman panelis. Sepertinya kita lanjut saja untuk peserta yang bertanya langsung. Silakan ya, Pak. Silakan. Ibu Emi Purwati. Siapa? Emi Purwati. Silakan, Emi Purwati ya. Assalamualaikum, Bu. Ya, assalamualaikum. Iya, silahkan Bu, perkenalkan nama dan instansinya. Ya. Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Purwati, guru matematika dari MTSN 1 Kota Tangerang. Tangerang ya. Selama ini saya sudah menggunakan untuk kelas saya yaitu Google Classroom dan Quizzes. Itu yang saya mau tanyakan, apakah bisa antara Google Form dengan Quizzes itu saling diimport? Misalkan kita sudah membuat di Google Form, apakah bisa diimport ke Quizzes atau sebaliknya? Karena yang sudah saya lihat itu kan ada kemiripan, hampir kesamaan ya. Misalkan kalau di Google Form itu kan untuk yang equation itu tidak didukung ya, harus ada perangkat lain. Kalau di Quizzes itu ada ya. Oke. Secara ini kan sama Pak ya, seperti mengupload gambar segala. Apakah itu untuk memudahkan pekerjaan kita bisa mengimport dari Google Form ke Quizzes atau Quizzes ke Google Form? Ada nggak formatnya itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Minta, ada lagi? Baik Pak Imran, langsung dijawab atau saya bertanya lagi? Saya pilih pertanyaan lagi. Boleh 3-3 dulu ya. Baiklah. Ya, Ibu Jumriah. Ibu Jumriah. Ya, terima kasih. Silakan perkenalkan nama dan instansi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Jumriah dari SD Negeri Unggulan Mengisi di 1 Makassar. Makassar ya.
Iya Pak, saya mengajar kelas 3 SD ya. Selama ini saya menggunakan Google Form untuk ujian evaluasi subtema selama masa belajar mandiri di rumah. Oke. Nah, ya, saya ingin menanyakan dari beberapa yang Bapak jelaskan tadi, aplikasi penilaian online ini, bisa Bapak bantu jelaskan di antara penilaian ini mana yang paling cocok untuk anak SD? Kemudian kelebihan masing-masing, misalnya ada spesifikasi tertentu, misalnya untuk kita ingin buat soal seperti ini kita gunakan aplikasi ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, makasih Bu Jumriah. Iya. Lagi Bu Dita. Baik, langsung saja. Langsung. Kalau maksud saya Bapak Rudali, silahkan Pak. Rudali coba. Bapak Rudali, silahkan Pak. Silahkan perkenalkan nama, Ya, instansi. Ya baik, saya Rudali Triwidodo dari SMKN 1 Prajekan, Bondowoso, Jawa Timur. Ya, sebenarnya sudah saya tulis di Q&A. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tadi disebutkan ada bisa kita mengatur waktu. Nah, kalau misalnya kita buat waktunya itu bukan per item soal, butir soal, tapi langsung satu paket soal misalnya 60, 90 atau 120 menit, itu apa bisa? Terus yang kedua pertanyaannya adalah kan kita mengerjakan soal tersebut di aplikasi, baik itu menggunakan Google Form maupun Quizzes ya. Itu kan nanti dari sekolah biasanya dia minta juga paper base-nya, dia minta fungsi cetaknya. Itu apa bisa itu? Ada fiturnya untuk kemudian pencetakan. Ya, terima kasih dua pertanyaan itu. Terima kasih Pak Rudali. Terima kasih Bu Dita. Ada 3 lagi pertanyaan di sesi kedua ini. Yang pertama Ibu Emi Purwati dari MTSN 1 Tangerang. Nah, untuk Google Form dan Quizzes, apakah bisa saling impor pertanyaan? Mohon maaf untuk saat ini saya belum lihat bisa langsung cross platform ini saling insert, tetapi bisa kita akali, kita adaptasi dengan membuat file template masing-masing, lalu nanti itu kita insert masuk ke template masing-masing. Karena ada sedikit perbedaan template antara Quizzes dengan Google Classroom, tapi mirip-mirip. Sehingga kalau kita sudah unduh di versi spreadsheet-nya, Excel-nya, itu akan mudah untuk kita sesuaikan nantinya. Paling itu sarannya. Tapi antar dua platform ini, dua aplikasi ini, cross platform itu saya melihat belum. Tapi nanti ini PR juga, apakah jangan sampai saya belum melihat fitur itu. Untuk nanti saya cari, kalau sudah ketemu akan saya share di kelas kita nanti. Terima kasih. Itu untuk Ibu Emi Purwati dari MTS Tangerang. Yang kedua Ibu Jumriah, ini dari Makassar, SDN 1, mengisi di 1 Makassar ya. Google Form digunakan di SD, sudah sering ya. Nah, pertanyaannya, manakah yang paling menarik untuk anak SD? Nah, di slide-slide awal sudah saya berikan beberapa aplikasi yang ada sisi entertain-nya. Kalau kita kaitkan dengan karakteristik anak SD yang nuansa bermainnya masih ada, nuansa having fun-nya ada, maka saya sarankan ke dua aplikasi tadi, walaupun ada yang senada, seperti Quizzes maupun Quizlet atau Quizlet yang ada nuansa gravitasinya ya. Tetapi kalau untuk ujian, dua itu dulu, Quizzes dan Quizlet, karena ada efek entertain-nya yang boleh jadi itu akan memberikan makna tersendiri ke peserta didik kita, sehingga tidak monoton menghadapi teks seperti di Google Form atau Microsoft Form. Oke, begitu Bu Jumriah ya. Kemudian yang ketiga, Pak Rusdali, mohon maaf kalau saya salah sebut, dari SMKN 1 Grobogan. Ada kawan saya dulu di sini.
kaitannya dengan pengaturan waktu, kalau per soal di dua aplikasi tadi ada, kalau di Google Form itu durasi ya, durasi. Tapi kalau per soalnya bisa kita masukkan add-on time limiter kalau di Google Form-nya. Sedangkan di aplikasi yang dua tadi, Visualize maupun Quizzes, itu tinggal kita estimasi jumlahkan per soalnya. Kalau rata-rata 30 soal, per soal 31 menit, berarti ya 30 menit durasinya ya. Ini seperti itu sederhananya. Untuk versi paper base-nya, ada. Semuanya ada yang versi cetaknya, jadi bisa kita cetak. Sehingga yang ingin dokumentasi untuk pelaporan di sekolah masing-masing, versi cetaknya ada. Oke, itu untuk Pak Rusdali ya. Mudah-mudahan bisa mewakili jawaban yang diminta, pengaturan waktu dan paper base-nya. Terima kasih. Satu lagi mungkin Bu Dita, untuk pengaturan waktu, kalau kita pakai Google Classroom, bisa kita set up tanggal waktu mulainya, dan tanggal dan waktu berakhirnya. Contoh materi ini saya set up di 2 hari lalu, aktif kemarin jam 12. Jadi bisa set up seperti itu. Quiz pun seperti itu. Waktu kita opening, kami agak terburu karena sudah saya set up waktu untuk pretestnya, sementara openingnya agak lewat, sehingga itu juga menjadi pertimbangan. Jadi walaupun bisa kita set up lagi, ya. Itu kalau kita menggunakan manajemen kelas seperti Google Classroom, bisa kita set up waktu mulai dan waktu berakhirnya. Tetapi durasinya bergantung dari panjang seluruh paket soal itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dita. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasannya. Bapak, saya akan membacakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan juga. Ya. Apakah ada aplikasi yang offline, kemudian hemat kuota, tapi mudah dimengerti oleh kawan-kawan kita yang tidak pintar IT atau tidak mengerti teknologi gitu? Aplikasi offline hemat kuota yang tidak direct langsung ya. Ya. Paling dibuat filenya dalam bentuk PDF atau aplikasi lain, Anda unggah ke grup Anda. Yang terbaik pakai WhatsApp misalnya atau Google Classroom, mereka kerjakan tidak langsung, tidak live streaming, sehingga nanti hasilnya nanti Anda tinggal olah sendiri. Cuma kalau file seperti PDF itu tetap Anda memeriksa manual. Ya, kalau zaman dulu kita meriksa soal pilihan ganda, saya pernah bantu orang tua saya yang guru, kita buat dulu malnya ya. Kunci jawabannya pakai obat nyamuk, dibuat di kertas jawaban, lalu dibuat dipatronin di soalnya. Oh, sekian salahnya, sekian benernya. Ya, ada effort yang harus Anda keluarkan untuk soal pilihan ganda untuk memeriksa manual. Itu saja sih. Nah, monggo mau pakai live atau semi manual, soalnya di-upload, mereka jawab, mereka kirim jawabannya. Itu pun boleh. Daripada tidak sama sekali ya. Mungkin seperti itu Bu Dita, kalau yang hemat kuota, jadi soal dikirim, lalu nanti guru tinggal menunggu jawabannya di jalur informasinya, apakah di Google Class, apakah di WhatsApp, Telegram, dan seterusnya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian banyak juga yang bertanya ini Pak mengenai penggunaan spreadsheet, penjelasan penggunaan spreadsheet. Banyak yang belum paham tentang spreadsheet ini, mau dijelaskan? Penggunaan spreadsheet sebagai template ya? Iya. Ya, 3 aplikasi yang kita bahas singkat tadi, ketiganya memiliki fitur untuk kita upload dari spreadsheet. Tetapi ada tata atur masing-masing. Kalau di mana tadi? Mau ditayangkan ulang ya? Contoh beberapa template yang ada. Mohon maaf. Template itu ada pokok, gabung dengan dengan
opsi jawaban yang misalnya bagi ada untuk pokok pertanyaannya. Jawaban pertama, kedua, sampai opsi kelima, lalu yang G-nya adalah untuk jawaban benar. Nah, untuk tambah terus bisa dimasukkan di kolom gambar ini. Ini kalau contoh yang visualize juga ada, yang form juga ada. Sehingga kalau merujuk ke di Emi Purwati, ada yang cross, saya menyarankan lewat sini dulu. Di combine, tinggal mau pakai diupload kemana? Lingkung template. Kalau mau upload ke Quizizz, maka selingkung template seperti ini. Kalau ingin ke Quizizz, download dulu selingkung template-nya, lalu masukkan soal-soal yang sudah kita validasi. Soal kita, kalau misalnya sudah ada yang tervalidasi, untuk kita masukkan ke template, lalu unggah. Itu saran saya. Kita lagi sambil saya bantu mencari di Q&A. Baik Pak, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu panelis. Silahkan Bapak Ibu panelis jika ada tambahan. Bapak Ibu panelis, apakah ada tambahan? Halo. Iya, silakan Pak Ahmad. Arlita. Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahkan tadi dari Pak Imran yang bertanya tentang soal yang akan dimasukkan dalam aplikasi yang akan Ibu pilih nanti. Dalam hal ini yang ini seperti bagaimana memanfaatkan aplikasi ini. Lalu kita memasukkan soal-soal yang kita sudah desain kemarin di B1 dan B2. Untuk latihan, tentu sudah ada soal-soal yang semuanya. Tapi ketika akan dijadikan kembali melihat verifikasinya mulai dari KD yang sudah pilih, tanya yang sudah buat kemarin antara KD dan IPK itu nyambung. Jangan sampai kita memilih KD-nya tapi IPK-nya tidak nyambung. Nah, ketika ini masuk di sistem itu IPK kita harus dengan indikator soal. Lalu kita buat soalnya, seterusnya kita buat rubrik dan kunci jawabannya. Nah, itu yang ketika akan kita nanti memilih satu aplikasi dan di dalamnya memang betul-betul sudah soal bagi Bapak dan Ibu nanti untuk di kelas. Oke lah, kalau untuk sementara berlatih menggunakan aplikasi, mungkin saja yang kemarin belum sempat kita review soal-soal yang saran dari pembimbing, bisa saja untuk sementara dipakai untuk berlatih. Tapi ketika nanti itu mau dijadikan bahan soal dan dikirim lagi kembali ke kelas masing-masing, saya kira itu nanti setelah mampu menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu pilih, maka betul-betul sudah seperti apa yang diinginkan KD itu, lalu diturunkan menjadi IPK. Kemarin sudah dipelajari IPK penunjang, kunci dan
pengayaan. Berangkat dari itulah kita menurunkan lagi indikator soal dan seterusnya kita desain soalnya sampai rubrik dan kunci jawabannya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin ada tambahan dari panelis lain atau dari Pak Imran, silahkan. Ya, sambil menunggu yang lain, saya ingin memperkuat di Pak Budita. Iya, Bapak. Terkait dengan beberapa pertanyaan termasuk yang diajukan dalam KNI, ada banyak yang butuh dijawab secara lisan supaya bisa serentak saja mendengarkannya. Saya mau menanggapi dulu yang disampaikan Pak Ahmad tadi terkait dengan tugas. Itulah pentingnya LK3 dalam materi B2 kemarin. Kalau para fasilitator belum sempat memeriksanya secara keseluruhan, Bapak Ibu kan sudah memeriksanya melalui pemanfaatan software sederhana yang ada di LK-B2C. Kalau LK-B2C itu sudah merekomendasikan bahwa soalnya itu sudah layak, sudah sangat baik, ya uploadlah. Itu sebenarnya fungsinya. Tidak usah ragu, sepanjang betul Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya itu dan memeriksanya dengan menggunakan instrumen tersebut dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya formalitas mengerjakan LK-B2C itu. Yang kedua, ada banyak pertanyaan yang diajukan di dalam KNI terkait dengan bocoran soal. Tadi Pak Imran sudah menjawab mengenai batasan waktu. Tapi untuk bocoran soal ini memang sulit di sistem manapun karena ada fasilitas memfoto, ada fasilitas print screen yang ada di laptop kita, di komputer kita. Nah, soal ujian online, bagaimanapun untuk menghindari kebocorannya, sulit karena orang bisa ujian kemudian memfoto layarnya dengan menggunakan HP masing-masing. Lewat itulah kemudian soal mudah kembali dibocorkan karena sudah difoto. Itulah sebabnya ketika ujian online itu dipersyaratkan untuk tidak ada fasilitas kamera yang ada di sekitar. Ingat kita kasus di salah satu provinsi di Indonesia dalam UKG kemarin, satu orang operator yang jadi korban, yang adalah guru, kemudian memfasilitasi memfoto layar komputer ketika UKG. Saat ini guru tersebut dialihkan menjadi staf administrasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kejujuranlah yang harus kita kedepankan dalam ujian online. Saya kira itu Pak Rita. Silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasri atas tambahan. Bapak Imran, apakah menarik ya? Terima kasih Bu Rita. Saya tambahkan sedikit lagi. Masih ada waktu ya? Masih Bapak. Berkaitan dengan Pak Ahmad tadi, memang rangkaian materi kita ini runtut sampai menjadi bank soal dari mulai konsep di kemarin, lalu pertemuannya Pak Hasri dan Pak Ahmad kita merakit soal itu siap untuk diuji. Lalu hari ini kita memilih aplikasi daring karena mau tidak mau harus ada tools yang kita pakai karena anak-anak kita tidak bisa bertemu langsung ya. Yang paling sederhana tadi adalah upload soalnya, tunggu jawabannya. Tapi itu sangat berpeluang kembali terjadinya distribusi soal meluas ya, sehingga kaitannya dengan soal itu dijaga kerasannya makin. Yang berikutnya adalah hasil uji coba itu kemudian dengan fasilitas tools yang ada kita minimalkan kita melakukan analisis manual sehingga itu bisa yang berikutnya melihat aspek-aspek mana dari hasil uji coba untuk kita analisis. Lalu kemudian di pertemuan terakhir dari sekian soal kita manakah yang layak kemudian untuk dimasukkan ke item tersebut masuk ke
bank soal. Nah, di siklus berikutnya kita tinggal mengarik dari bank soal untuk kemudian lagi. Nah, memang untuk menghindari kalau ujiannya turunan itu biasanya taktisi pun online itu kan dalam satu ruangan ya per angkatan. Itu dengan paket soal, di paket soal. Tetapi kalau ujian daring seperti ini, mau berapa paket soal pun karena tidak ada pengawasan, potensi capture kata-kata Pak Hasir tadi, SS-nya, screenshot-nya itu sangat besar. Sehingga tantangannya ketika moda ujian daring itu terus dikembangkan adalah updating paket soal yang harus lebih sering. Tantangan juga adalah kemampuan kita untuk membuat LK2A atau PCP soal itu yang operasional. Sehingga dengan indikator soal yang ada, kita bisa membuat beberapa soal. Itu yang kemarin banyak bertanya di grup diskusi kita di chat ya. Gimana indikator soal operasional yang memungkinkan untuk tercipta soal paralel. Karena ada juga indikator seperti yang Pak Hasir dan Pak Ahmad bahwa ada indikator soal yang memang hanya mengaku satu pertanyaan sulit untuk dibuat soal paralel. Nah itu yang nanti masing-masing dengan karakteristik map, dengan keilmuan masing-masing dan jam terbang merakit soal itu akan bertambah dengan sendiri. Itu yang saya pikir ujungnya dari LK kita ini, saya ingatkan ulang bahwa kita akan kita mengidentifikasi kalau ada kekhawatiran karena ingin bandwidth yang lemah bukan dari sisi gurunya, mungkin dari peserta ya mau tidak mau semi manual tadi yang soal didistribusi, menunggu mereka mengirim, tinggal komunikasi lewat media yang ada. Tetapi ujungnya adalah butuh effort dari guru untuk memeriksa ulang pekerjaan peserta didik kita. Monggo, yang penting adalah soal yang kita buat itu diuji cobakan atau lakukan tes ke peserta didik kita. Sehingga dari hasil tes itu kita bisa kemudian mengolah datanya untuk kita dapatkan sebaran seluruh item soal kita, mana yang kira-kira valid atau layak untuk masuk ke bank soal kita. Itu dulu Bu Dita, saya kembalikan dulu ke Bu Dita, mungkin ada kawan lain yang panelis mau menambahkan. Silakan Bu Dita. Baik Pak Imran, terima kasih kepada Bapak Ibu panelis. Jika ada tambahan, Bu Dita, Pak. Saya tutup. Mbak Dita. Iya, silahkan. Ya, saya ingin menjawab yang dari Q&A. Banyak peserta bertanya tentang bagaimana cara memasukkan equation. Bisa saya ingin tunjukkan? Ya, silakan Pak. Ya, saya mau ya. Bapak Ibu yang mengalami keterbatasan atau tidak bisa menulis langsung pada Google Form rumus-rumus matematika, ada salah satu cara yang bisa Bapak Ibu tempuh, yakni dengan menginstal equation match. Jadi nanti setelah diinstal itu secara otomatis akan bertambah di Google-nya. Nanti kalau sudah diinstal nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, ada simbol seperti ini. Equation match ya. Ya. Ini Bapak Ibu yang warna biru ini. Nah, tapi ini aplikasi lain yang harus ditambahkan. Ya, jadi di add-ons Pak Wakif ya. Ya. Begitu Ibu. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, sudah cukup Pak Wakif? Ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu panelis, apakah ada tambahan? Satu lagi Bu Dita, Ya, Pak Hasri Bu Dita. Terkait dengan analisis kuantitatif untuk bisa kita sampai nanti di bank soal. Jadi ada banyak tools yang kita pakai untuk menganalisis kuantitatif.
setelah soal tersebut kita gunakan nanti ketika soal tersebut sudah kita uji cobakan. Satu yang saya ingatkan bahwa yang kita perlu tegaskan bahwa setelah soal yang kita susun itu telah nanti diuji cobakan melalui salah satu pilihan software yang Bapak pilih dari yang disajikan oleh Pak Imron tadi, itu akan dengan sendirinya akan kita dapatkan hasil uji coba, akan kita dapatkan hasil analisis secara kuantitatifnya. Jadi nanti di sana akan kita lihat bagaimana opsi-opsi itu bekerja dengan baik dan manakah soal yang dipandang sulit dan manakah soal yang dipandang mudah. Satu penegasan yang saya ingatkan ketika nanti soal telah diinputkan masuk ke dalam sistem adalah tolong audiens, tolong responden yang Bapak Ibu akan jadikan uji coba itu bukan siswa yang akan diujikan nantinya. Karena itu nanti bukan uji coba. Uji coba tidak boleh dilakukan kepada siswa yang nanti akan menjadi sasaran ujian kita. Tapi uji coba itu dilakukan kepada siswa yang lain yang memiliki tingkat dan derajat yang homogen sama dengan siswa yang kita ujikan. Soal SMA, jika Bapak uji cobakan ke anak-anak SD, maka nanti soalnya akan menjadi sulit semua. Atau soal SD yang akan Bapak uji cobakan ke anak-anak SMP, maka nanti soalnya akan menjadi mudah semua. Maka di sini nantinya pilihan responden yang homogen dengan sasaran soal kita itu yang patut perlu diperhatikan. Salah satu solusinya adalah seperti yang disampaikan Pak Imron tadi. Bapak Ibu membuat lebih dari satu paket soal, lalu kemudian di cross check di satuan pendidikan kita masing-masing. Misalnya, kita mengajar kelas 12A, 12B. Soal kalau kita kesulitan untuk mendapatkan orang, soal yang akan digunakan di 12A diuji cobakan di 12B. Soal yang akan digunakan di 12B diuji cobakan di 12A. Atau join dengan sesama guru pada mata pelajaran yang sama, lalu kemudian saling menukar kode password. Soalnya Ibu diuji cobakan di SMA A, kemudian soalnya teman diuji cobakan di sekolah Bapak dan Ibu, lalu kemudian hasilnya itulah nanti kita analisis ulang untuk masuk ke dalam bank soal, bisa nanti kita pakai ketika kita mau melakukan pengujian secara sungguh-sungguh. Karena pengujian secara sesungguhnya itu dan secara sungguh-sungguh itu dilakukan melalui menukilkan soal yang diambil dari bank soal yang sudah terbukti memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi. Makasih Ibu Dita, cantik sekali Ibu hari ini saya lihat. Terima kasih Pak Hasri atas penyampaian. Bapak Ibu panelis, apakah ada tambahan lain? Jika tidak ada tambahan, saya akan tutup untuk sesi ketiga kita hari ini. Ya, Bu Dita. Ya, silakan Pak. Di Q&A itu banyak pertanyaan terkait dengan bocornya kunci jawaban di Google Form. Terkait dengan pertanyaan ini hanya bergantung di setelannya, di pengaturannya. Bu Dita bisa saya share konten. Ya, silakan Pak. Ya. Bapak Ibu yang membuat soal di Google Form, di bagian ini ada simbol setelan atau pengaturan. Ketika Ibu membuat kuis atau soal di sini, nanti diklik di sini. Di
situ baru masuk ke kuis. Masuk di kuis. Baru ini tombol ini dihidupkan, ini dicentang, jadikan sebagai kuis. Nah, itu. Jika sudah bertanda biru, maka Ibu bisa mengaturnya di sini. Apakah siswa dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, atau dapat melihat nilai poinnya. Ketika ini dicentang, maka otomatis peserta didik kita atau siswa kita dapat melihat mana pertanyaan tak terjawab, mana pertanyaan jawaban yang benar, dan berapa nilai poin yang diperolehnya. Jadi bisa saja Bapak Ibu dimainkan di pengaturannya ini. Ya, baru disimpan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan ujian online tentunya harus lebih awal bikin kesepakatan waktu kapan pelaksanaan ujiannya dilaksanakan, pukul berapa sehingga serentak dilakukan. Itu juga salah satu cara untuk menghindari siswa yang terlambat ujian untuk mengakses. Jadi diberi batasan waktu, harus bersamaan. Kemudian limit waktunya di situ juga tadi di setelan, di pengaturannya itu diatur sampai kapan batas waktu untuk mengumpulkan tugasnya, sehingga semuanya terekam, yang mana yang terlambat, yang mana tepat menyerahkan tugasnya. Kira-kira seperti itu Mbak Dita, saya kembalikan. Baik, Pak Wakif, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Ibu panelis, ada tambahan? Silakan. Yang teknis sudah ada semua di slide ya, dan di rekaman live kita sebelumnya juga sudah ada. Pengaturan putaran tadi sudah. Makasih Pak Wakif. Baik Pak Imran, ada tambahan lagi Pak Imran? Ya, untuk informasi live kita Bapak Ibu, karena hari Kamis nanti tanggal 7 itu adalah hari libur nasional ya. Kita jadwalnya di tanggal itu. Apakah peserta ada yang merayakan sehingga ada rekomendasi digeser atau tetap pada tanggal itu? Mungkin itu Bu Dita. Baik Bapak atas pertanyaannya. Mungkin untuk jadwal selanjutnya akan kami umumkan di Google Classroom ya Pak ya. Ya. Baik, untuk itu saya tutup saja Bapak. Bapak dan Ibu, alhamdulillah semua sesi telah kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imran selaku narasumber yang telah menyampaikan materi, seluruh manajemen LP3TK, Bapak Ibu panelis, Bapak Ibu panitia, dan juga Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti sesi ini hingga akhir. Sebelum saya akhiri, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dengan materi upload dan uji coba soal daring dengan moderator Ibu Delma dan Bapak Syarif, dan narasumber Bapak Taha dan Bapak Arifuddin. Untuk waktu pelaksanaan live berikutnya akan diinfokan lebih lanjut di Google Classroom. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat menunaikan ibadah puasa, tetap sehat, tetap di rumah aja, dan tetap semangat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting. Langsung di end event ini Ibu. Ya, nggak usah dibilang-bilang. Tadi itu kayak balik lagi.
Sudah ya? Masih ada 536 audiens.